rawatib yang paling afdal di antara 5 salat fardu. Di mana Rasulullah mengatakan raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunat subuh itu lebih baik daripada dunia bersama isinya. Ada orang yang berebut untuk jadi pejabat, cari dunia, berebut untuk jadi bupati, untuk jadi wali kota, untuk jadi gubernur, untuk jadi presiden. Lalu tidak sadar bahwa ada yang jauh lebih baik daripada itu yang ia tinggalkan. Bagaimana kalau ya berebut untuk merebut jabatan-jabatan seperti itu lalu tidak sadar? Sementara salat sunatnya saja subuh lebih baik daripada kamu mendapatkan dunia bersama isinya. Bukan kabupaten, bukan kota, bukan provinsi, bukan negara. Apa itu? Kecil. Subuh. Jadi sudah 2. Kemudian yang ketiga, bahwa infaknya juga. Infaknya itu infak paling afdal. Kenapa? Karena itulah infak yang pertama didoakan malaikat. Infak yang pertama didoakan oleh malaikat. Di mana Nabi mengatakan tidak terbit suatu hari kecuali Allah menurunkan 2 malaikat. Illa malakani yang zilani. Kecuali turun 2 malaikat. 2 malaikat ini tugasnya hanya untuk berdoa dan doanya sangat singkat. Masa begitu ya? Tuhan menurunkan malaikat hanya untuk itu. Yaqulu ahaduhuma, yang pertama berdoa dengan mengatakan apa? Allahumma timumfikan khalfa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang berinfak, berikanlah penggantian daripada infaknya. Dari itulah yang pertama didoakan malaikat, dan doa khusus diturunkan malaikat untuk itu. Sementara malaikat yang kedua mengatakan apa? Allahumma timumsikan talafa. Allahumma timumsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kebinasaan orang yang tidak mau berinfak, yang hanya mau membangga sendiri, memakan sendiri, dia punya uang. Imsak, pegang, hanya dia mau pegang sendiri uangnya. Bakhil untuk berbagi, bakhil untuk berinfak. Kalau saja ini semua kita ketahui, maka semestinya salat jamaah yang paling ramai adalah salat jamaah subuh. Makanya saya biasa anjurkan kepada jamaah, andai kata di antara kita ada yang tidak bisa menghadiri salat berjamaah kecuali hanya 1 salat, kalau Anda cerdas, salat subuh yang dipilih. Jangan salat maghrib. Begitu juga infaknya. Masjid rata-rata yang mengedarkan kota amal itu maghrib. Karena di situ ramai. Itu berarti apa ya? Kekurang sadaran kita ini atau kekurang pengetahuan kita ini. Seorang pedagang
pasti akan memilih dagangan yang paling banyak menguntungkan. Kalau perlu dia abaikan itu dagangan yang kurang menguntungkan demi untuk mengejar yang paling menguntungkan. Kita ini pedagang dunia akhirat. Kenapa kita rajin salat maghrib berjamaah, tidak hadir salat berjamaah subuh? Padahal ini berarti salah pilih. Sama juga kamu yang laki-laki ini kalau memilih di luar daripada kelompokmu, salah pilih. Pengajian kita minggu lalu saya tidak isi karena hari Ahad berangkat ke Bontang untuk mengisi berbagai acara di sana. Ahad, Senin, Selasa, nanti Rabu baru kembali. Di sana 3 hari acara, tiga hari dengan 10 acara dalam 3 hari itu. Capeknya Masya Allah. Tidak ada istirahat. Apalagi kalau tempatnya agak berjauhan, memakan lagi waktu. Belum lagi kita tiba di satu tempat, ya diterima lagi dulu, dijamu lagi dulu, cerita-cerita macam-macam. Masya Allah. Mati kaya. Ada berapa pengurus DDI yang dilantik? Ada Isra Miraj, termasuk pengurus DDI, pengurus daerah DDI Kota Bontang, itu yang dilantik di pendopo wali kota. Acara yang lain yang dilaksanakan di pendopo wali kota ialah seminar zakat. Seminar zakat nasional. Di mana saya lihat ini seminar zakat yang paling lucu. Temanya. Tahu temanya? Pemikiran Andre Guru Tamangkoso tentang zakat. Itu temanya. Makanya saya harus hadir. Mereka mau gali. Apa rahasianya ini? Apa kiat-kiat yang dilakukan Andre Guruta dalam rangka untuk mengelola zakat di Baru sampai menjadi daerah yang tertinggi pengumpulan zakatnya. Itu mereka mau gali. Karena mereka mau tahu cari apa ini supaya mereka lakukan juga seperti itu. Itu juga dilakukan di pendopo wali kota. Di samping itu di daerah sekitar Bontang itu ada pengurus DDI dilantik. Ada acara Isra Mi'raj. Ada acara pengajian. Subuh Selasa itu, Selasa lalu pengajiannya di Masjid Terapung, Masjid Terapungnya Bontang. Lebih bagus daripada Masjid Terapungnya Makassar. Dan lebih besar. Model kafal, kalau itu masjid. Model kafal. Masya Allah. Hebat. Nah pulang, Rabu pulang, sementara Kamis ada lagi acara di Makassar. Saya tidak kembali ke Makassar saja untuk istirahat, karena capeknya itu. Cara perkawinan. Sabtu
sudah ada akad nikah di Hotel Hohoin Sheraton Makassar. Jarang adik Mapanyuki. Sabtu. Ahad ada lagi di Sopeng. Dinikahkan. Jadi Sabtu malam Senin singgah di Masjid Agung Marus pengajian, pagi Ahad berangkat ke Sopeng. Menikahkan, kita punya alumni di Masjid Agung Kota Sopeng. Ahad. Malamnya ada acara Isra Mi'raj di Sopeng. Kemarin ada lagi dinikahkan di Poloe Wiritasi. Bukan Puloe, Poloe. Karena itu Wiritasi terbelah gara-gara sungai menjadi patah. Jadi wilayah itu sebenarnya ujung bagian utaranya Wiritasi kena sungai yang patah, yang tabrak. Sehingga Polo patah. Jadi namanya kampung itu Poloe. Tapi masih masuk wilayah Wiritasi. Jadi perangkat syaratnya itu masih wilayah Wiritasi. Itu kemarin. Jadi 3 hari berturut-turut akan nikah. Lalu tadi malam pengajian lagi di salah satu masjid di PK. Pagi ini di mana? Pengajian kita yang lalu membahas mengenai salat sunat tahiyat masjid. Ini memberi kesan kepada kita bahwa siapa saja yang masuk di satu masjid, janganlah duduk kecuali melakukan salat tahiyat masjid. Tapi andai kata ada salat lain yang kita lakukan, itu sudah bisa menjadi pengganti tahiyat masjid. Kalau tidak sempat melakukan dua-duanya, melakukan tahiyat masjidnya dan melakukan salat sunat rawatibnya, maka lakukan saja salat sunat rawatibnya, maka ketika itu sudah termuat tahiyat masjidnya. Lalu bagaimana kalau tidak masuk sementara azan? Tentunya kita berdiri saja menjawab azan itu sampai selesai, baru kita salat. Tapi bagaimana kalau sekiranya lagi qamat kita masuk? Apakah masih boleh kita melakukan salat sunat tahiyat masjid atau salat sunat yang lain? Inilah yang dijawab oleh pengajian kita subuh hari ini. Coba dengarkan, kemudian nanti catat apa yang menjadi ringkasan atau inti daripada bacaan kita. Di sini mengatakan, dengar baik-baik, mata syara'al muqimu fil iqamati li salatil jamaah. Manakala muazzin telah memulai qamat untuk salat berjamaah. Qamat ini sahur. Fayukrahu liman hadra wa arada al-faridata ayyasra fi salatin nafli. Maka makruh bagi orang yang hadir dan mau melakukan salat berjamaah, makruh dia melakukan salat sunat.
Wa sawa'un kanat sunnatan ratibah litilka salat. Sama adanya salat sunat rawatib, salat itu. Au tahiyatul masjid, atau salat sunat tahiyat masjid. Au gairah, atau selainnya. Kesimpulannya sudah makruh untuk melakukan salat kalau sudah kamar. Wa sawa'un farakal muazzinu minal iqamah lis-shalah, iqamatus shalah am kana fi asnaha. Sama adanya muazzin itu telah selesai kamatnya atau sementara kamat. Wa sawa'un alimal mutanaffilu annahu yafrugu minan nafilah wa yadriku ihramal imami amla. Dan sama adanya orang yang mau melakukan salat sunat tadi itu tahu bahwa kalau ia melakukan salat sunat, ia masih dapat imam pada takbir ihramnya, ataukah tidak. Wa sawa'un alimal mutanaffilu annahu yafrugu minan nafilah, sama adanya orang yang mau melakukan salat sunat ini tahu bahwa ia sempat menyelesaikan salat sunatnya dan mendapati takbir ihram imam ataukah tidak. Kenapa? Lima rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah." Nah, ini dasarnya. Idza uqimatis salatu fala salata illal maktubah. Jadi kesimpulan di sini, manakala muazzin telah qamat, maka sudah makruh melakukan sesuatu salat. Jadi kita sisa menunggu, kemudian ikut salat berjamaah. Dasarnya hadis Abu Hurairah di mana Nabi mengatakan, "Iza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah." Iza uqimatis sholah, apabila salat telah diqamat, maka tidak ada lagi salat kecuali salat fardu yang mau dilakukan berjamaah. Salat fardu yang akan dilakukan secara berjamaah. Itu satu. Yang kedua, bagaimana kalau dia lebih dahulu salat sunat baru qamat? Masuk, belum qamat. Salat sunat. Sementara salat qamat. Makanya bagi masjid yang memakai jam digital, yang menyebutkan di situ saat qamatnya sekian menit umpamanya, yang masuk itu harus lihat. Ya, kalau sekiranya sudah sempit waktu, yang lebih baik tidak usah salat, berdiri saja menunggu qamatnya. Kalau diperhitungkan bahwa tidak selesai saat di kamar. Tetapi ada juga orang, pokoknya dia masuk salat, ya, sementara salat di kamar. Nah, bagaimana pula ini?
Di sini dikatakan iza syara'al musalli fi salatin nafilah. Apabila orang yang masuk tadi ini telah memasuki salat sunnah. Summa uqima al-jamaah. Kemudian dikamat salat jamaah. Jadi lebih dahulu salatnya dia, baru kamatnya. Fayundabu lahu ayyutimma salatan nafli. Disunnatkan baginya untuk menyelesaikan salatnya. Lebih dahulu dia salatnya, baru kamatnya. Tapi kapan disunnatkan untuk menyelesaikan salatnya? Illam yahsa bi itmamihi fawatal jama'ati bisalamil imam. Jika ia tidak takut apabila diselesaikan salat sunatnya masih dapat salat jamaah walaupun masbuk. Nah, jadi kalau lebih dahulu salat sunatnya seseorang baru kamat, dia lihat, kalau saya selesaikan salat saya ini masih dapat salat jamaah walaupun masbuk, maka disunatkan selesaikan saja. Selesaikan kalau begitu. Kalau dia yakin saya masih dapat salat jamaah walaupun sudah masbuk. Ini berdasarkan firman Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Jangan kalian batalkan amalnya. Wala tubtilu a'malakum. Surat Muhammad ayat 33. Tetapi bagaimana pula kalau berdasarkan perhitungannya, kalau ia selesaikan salat sunnahnya tadi ini, dia tidak dapat lagi salat jamaah. Bagaimana? Di sini dikatakan, wa in khasya fawatal jama'ati fi salatil fi ghairil jum'ah, kalau ia takut akan lepas salat jamaah dengan salat sunnahnya itu kalau dia selesaikan. Kalau salat itu bukan salat Jumat, bagaimana? Fayundabu lahu kata'u an-nafilah lidraki jamaah. Maka disunatkan baginya untuk memotong. Dia berhenti dari salat sunnahnya, lalu dia ikut jamaah. Kalau dia yakin bahwa apabila saya selesaikan salat sunat saya, tidak dapat lagi salat jamaah, maka disunatkan dia potong. Tetapi andai kata salat jamaah itu adalah salat Jumat, salat jamaah itu adalah salat Jumat, maka wajib dia potong salatnya. Kalau salat biasa, sunat. Dia potong, dia hentikan salatnya apabila dia yakin bahwa dia tidak bisa dapat lagi salat jamaah kalau dia selesaikan. Tapi kalau sekiranya salat jam Jumat, maka wajib dia hentikan salatnya supaya dapat Jumat. Wa in khasya fawatal jama'ati fi salatil jum'ah fayajibuha alaihi kata'un nafilah. Apabila ia takut, andai kata dia selesaikan salat sunnahnya itu, dia tidak dapatkan salat Jumat, maka wajib baginya untuk menghentikan salat sunnahnya supaya dia ikut salat Jumat. Karena apa? Ikut Jumat itu wajib.
Beda tadi kalau salat biasa ikut jamaah itu hanya sunat, maka sunat dipotong, dihentikan. Tapi kalau Jumat wajib, jadi wajib dia hentikan salat. Ada lagi, kalau sekiranya di masjid itu berantai salat jamaah, mana berantai? Sini salat jamaah. Habis itu ada lagi kelompok buat salat jamaah. Habis itu ada lagi kelompok lain buat salat jamaah. Biasa terjadi. Di mana biasa terjadi? Pengalaman saya di masjid terapung di Jeddah. Di masjid terapung di Jeddah. Begitu. Berantai salat berjamaah. Karena kita mau pulang, mau ke bandara, masih ada waktu sore-sore, dibawa dulu ke pantai Jeddah. Di pantai Jeddah, di situ ada masjid terapung. Nah, di situ kita salat maghrib. Ini di belakang ada lagi rombongan datang di belakang itu, buat lagi salat jamaah, berantai. Karena tidak bersamaan rombongan itu tiba. Maka siapa yang tiba, buat salat jamaah. Iya. Selesai itu ada lagi rombongan lain datang, buat lagi salat jamaah. Bagaimana kalau begini? Dia melakukan salat sunat lalu terjadi begini. Ini masjid terapung di Jeddah. Itu yang menginspirasi banyak pejabat-pejabat kita di Indonesia untuk membuat juga, mendirikan juga masjid terapung di daerahnya. Tidak sampai banyak sekarang ini masjid terapung. Yang termasuk di Parepare juga ada. Dan yang saya katakan di Bontang itu luar biasa. Ada postingannya itu di HP saya. Ya, karena saya beritahu panitia, ya, bahwa kirimkan saya itu postingan daripada acara-acara kita di sana. Mereka kirimkan. Jadi di masjid terapung itu, ya, itu kameramennya pakai drone. Itu yang kameranya itu yang terbang, kameranya itu terputar. Jadi di syuting kita dari berbagai sisi kameranya itu pakai drone. Nah sekarang iza syara'a fin nafilah wa uqimatil jamaah. Apabila seseorang sudah memulai salat sunnah lalu dikamat jamaah, tetapi dan dia tahu bahwa kalau saya selesaikan salat sunnah saya ini, saya tidak dapat salat berjamaah, tetapi masih ada salat berjamaah di belakang. Masih ada salat jamaah yang lain, maka boleh dia teruskan salatnya, tidak usah dia dapatkan itu, tapi dia dapatkan salat jamaah berikutnya, boleh gitu. Ya. Iza syara'a fil jamaah fin nafilah wa uqimatul jamaah, apabila dia masuk salat sunat dan iqamat salat jamaah, wa alima, dan dia tahu annaha satafutu in atama nafilah, dia tahu kalau dia selesaikan dia lepas. Lakin akan tetapi alima, dia tahu annahu sayudriku jama'atan ukhra, dia akan dapat salat jamaah yang lain, ya, litalahu nasi, karena itu beruntunnya orang, wa qudumihim, dan kedatangan mereka al masjid ke masjid. Fal aula, maka yang utama ayutimman naflah wa la yaktahu, dia sempurnakan tadi salat sunatnya dan tidak usah dia hentikan.
Ini melakukan salat sunat baru di kamar. Bagaimana pula kalau seseorang melakukan salat fardu baru di kamar? Kapan terjadi? Contohnya, papasa, katakanlah Sahrul, dia bukan yang azan, masuk di satu masjid, ya, lalu di situ lambat di kamar, dia berpikir, Asyapurni panggil dia, kemudian ditarik supaya berjamaah, kita kehabisan nanti pembeli ini, ya, dilomba sama penjual yang lain. Karena lambat di kamar. Dia salat sendirian. Sementara salat di kamar. Nah, bagaimana pula? Ini persoalannya. Besok kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa rzuqna mimma yanfa'una. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan wa ittiba'ah wa arinal batila batilan wa ijtinabah. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin arrahmanir rahim. Maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.